Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Selamat malam menjelang subuh. Sembari menunggu subuh di bulan suci Ramadan ini, ada baiknya kita berdiskusi bersama. Yaitu kita mengangkat tema pada kali ini, ngopi demokrasi edisi Ramadan. Di sini saya perkenalkan terlebih dahulu ada kehadiran Gus Yadi selaku Panglima Wilayah Patriot Garuda Nusantara Bali. Ada Bapak Haji Daniar K. Sasongko, SHM HUM selaku Ketua Wilayah Patriot Garuda Nusantara Bali. Ada Dan Hambali selaku budayawan. Ada Mbak Umi dari Sri Kandi PGN Bali. Ada Dan Saman selaku Sekretaris Wilayah Patriot Garuda Nusantara Bali. Ada Dan Jatmiko selaku Ketua Makoda Badung Patriot Garuda Nusantara Bali. Baik, sebelum saya memulai pembicaraan santai kita pada kali ini, ada baiknya kita seruput dulu kopinya biar nggak keliru gitu. Asik dan paham. Jangan gagal paham. Siap. Sebelum kita berbicara, ada baiknya saya kasihkan gambaran sedikit biar kita nggak melebar pembicaraannya. Kita fokus pada pembahasan di mana fenomena pada saat ini HTI yang berevolusi. Dia berubah-ubah menggunakan nama-nama yang berbeda tapi dengan isi yang sama. Kulitnya saja yang berbeda, tapi isinya sama. Baik, nanti untuk lebih jelasnya fenomena HTI ini akan dikupas terlebih dahulu oleh Gus Yadi sebagai pengantar kita, sebagai pemantik biar hangat ini pembicaraannya. Gus Yadi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Bang Riko, Siap. HTI itu kan dari Ikhwanul Muslimin yang berasal dari daerah sana Arab sana ya. Dia itu bagaikan musang berbulu domba. HTI masuk ke Indonesia bukan dengan cara yang mudah. Dia menggandeng para tokoh-tokoh, orang-orang kuat yang caranya menanamkan jasa dulu. Setelah pejabat kita, tokoh-tokoh kita merasa berhutang budi, maka dia punya daya tawar. Agar bisa masukkan paham itu, mereka meminta balas budi karena telah membantu mereka. Tadinya di pemilu mungkin dilakukan dulu atau berusaha waktu di Indonesia. Modal upaya dilakukan oleh kelompok-kelompok Ikhwanul Muslimin yang bernama karena di Indonesia jadi Hizbut Tahrir Indonesia. Tadinya Hizbut Tahrir namanya, karena ada di Indonesia menjadi tambahnya Indonesia, seolah-olah ini produk dalam negeri, padahal produk luar negeri. Dia punya pasukan yang bernamanya Front Pembela Islam. Semua itu berapresiasi pada ISIS. HTI itu apresiasinya pada ISIS hanya untuk menghancurkan bangsa dan negara di mana dia berada. Indonesia akan dihancurkan. Nah, sekarang kelompok HTI atau organisasi Hizbut Tahrir Indonesia sudah dibubarkan, tapi pemerintah tidak melakukan pendataan terhadap pengurus dan anggota HTI atau dibawa ke satu forum yaitu pengadilan. Itu tidak dilakukan. Maka embrio-embrio HTI itu yang ada di Indonesia saat ini berkamuflase. Ketika rumahnya diganggu, dilarang, dia berubah lagi, masuk ke partai. Partai-partai sekarang yang menyongsong mereka, yang mendukung mereka, gerakan mereka itu dengan 1, 2 itu partai apa aja? Tokohnya siapa saja? Saya sudah katakan ada Amin Rais, ada kelompok tokoh-tokohnya PKS, Partai Komunis Sejahtera itu. Ya itu mereka sudah tidak ragu-ragu lagi. Dan kebetulan pemerintah saat ini langsung memasang badan, bukan orang Islam yang menjadi Kapolri. Itu kesempatan mereka untuk melakukan manuver, dan ini pemerintah kita ini bukan salah, pemerintah ini benar untuk mengetahui kekuatan mereka, maka dimunculkan satu kekuatan untuk membangkitkan dia. Asalkan ketahuan siapa orangnya. Dan sekarang apa yang dilakukan mereka?
Dia akan membuat satu kekacauan di bangsa ini dengan cara menyiapkan orang-orang untuk membuat kekacauan seperti bom bunuh diri, melakukan aksi-aksi yang didalangi oleh mereka hanya untuk stabilitas. Warning yang untuk Kapolri, maka Kapolri harus didukung oleh rakyat, oleh bangsa ini. Khusus daerah-daerah yang minoritas Islam itu sangat berbahaya. Contoh Bali, NTT, Papua, itu berbahaya. Kalau tidak segera pemerintah melakukan gerakan pembersihan terhadap antek-antek tokoh-tokoh atau orang-orang HTI, ini sangat berbahaya. Sekarang HTI sudah berubah menyiapkan berbentuk partai, tapi kita belum bisa tuduhkan partai tersebut karena embrio orang-orang HTI sudah masuk di partai itu. Dan suatu saat dia akan mendeklarasikan. Nah, di sini kembali kita minta kepada pemerintah pusat maupun daerah, asas tunggal ini penting. Di bulan suci Ramadan kita bersyukur kelompok mereka tidak mengadakan suatu sweeping, warung-warung yang ditutup, dipaksa tutup seperti ini. Bersyukur saat ini. Tapi ketika gerakan mereka yang biasa dilakukan di bulan suci Ramadan ini diawasi, mereka melakukan satu gerakan manuver. Masuk sekarang ada lagi sahabat pajar, apalagi itu macam-macam sekarang bahasanya. Ini semua itu gembongnya, otak-otaknya adalah Hizbut Tahrir atau Ikhwanul Muslimin. Nah, kita yang warga Nahdien kebanyakan yang Islam di Indonesia, ada Muhammadiyah juga, ini tidak pernah mau membaca skenario itu. Padahal HTI sudah bercokol di TNI ada, di kepolisian ada, di keuangan ada, semua di kabinet ini banyak ada pemasukan ini sekarang. Nah, kita sebagai warga negara yang selalu mengawasi mereka, di Patriot Garuda Nusantara ada budayawan, budaya harus dinaikkan lagi, jangan sampai pakai budaya tadi perut ada lagi. Nah, ini tugas budaya juga. Nah, kita sebagai Patriot Garuda Nusantara, Bang Riko, apa yang harus kita lakukan? Harusnya pemerintah daerah, khusus di Bali, pemerintah daerah itu mendekat ke kita. Apa yang harus kita lakukan saat ini? Mereka tidak tahu, karena kalau pemerintah daerah khususnya Bali mengatakan melawan Ikhwanul Muslimin, itu dibawa ke unsur SARA. Ini jebakan Batman-nya ada. SARA dipakai, hak asasi manusia, hak menyampaikan pendapat, hak berkumpul berserikat, itu dipakai sama dia. Dia menolak Indonesia, tapi dia memakai perangkat-perangkat hukum Indonesia. Ini kehebatannya kelompok-kelompok HTI. Pesan dari Panglima Nusantara, Senopati Nusantara, kita tidak pakai nama kadrun, tidak pakai nama kecebong dan kampret. Karena kita orang Indonesia, kita punya martabat. Lupakan dulu, lawan kita adalah Wahabi. Jelas, kelompok Wahabi terdiri dari kelompoknya macam-macam. Pemuda-pemuda kita yang di masjid-masjid sekarang terlalu tergiur ingin melakukan satu kegiatan. Itu yang diambil saat ini, kegiatan itu dibiayai oleh mereka. Kalau ada satu kelompok masyarakat pemuda di masjid yang melakukan kegiatan masih memakai proposal sana sini, itu kita salut, kita harus dukung. Tapi kalau sudah melakukan kegiatan tanpa perlu proposal, sudah ada biaya, itu kita curigai. Disitulah munculnya kelompok-kelompok Ikhwanul Muslimin atau HTI, karena juga ibu-ibu juga saat ini semakin banyak gandrung pakai seragam yang sangat berlebihan, dan dari mana tidak tahu, nyatanya mereka ada di pembiayaan dalam kelompok Ikhwanul Muslimin. Nah, itu Bang Riko mungkin. Siap. Menarik ya. Kira-kira Gus, saya tarik dengan diskusi kita sebelumnya nih. Siap. Ada nggak ini kaitannya antara HTI ini dengan PKI Arab itu? Oh, PKI Arab itu jelas. PKI Arab itu namanya partai Bat di Arab itu. Yaitu Ikhwanul Muslimin itu adalah partai Batnya itu. Ya, sekarang masuk di Indonesia menyamar dengan nama HTI Indonesia. Padahal itu PKI Arab. PKI Arab dari zaman Nabi itu sudah membahayakan Rasulullah. Sampai saat ini, maka musuhnya adalah orang-orang Islam itu sendiri. Kalau umat lain gampang, matikan Islam, selesai dah. Nah, itu PKI Arab itu harus segera. Nah, pemerintah kita takut mengatakan PKI Arab, malah komunis yang tahun 65, tahun 48 itu dinaikkan. Nah, ada itu semua. Koramil kita ada bekerja, TNI kita bekerja, Polri ada bekerja, Babinsa ada bekerja. Tidak ada namanya Partai Komunis Kebangkitan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tidak ada itu. Yang ada PKI Arab muncul.
Banyaknya muncul, coba lihat, ada masjid-masjid yang dilarang aparat masuk. Maka saya kan dari awal katakan perlunya perda di setiap daerah untuk agar bisa masuk aparat ini, dan kita sebagai warga negara yang cinta terhadap bangsa dan negara, Pancasila itu bukan menjadi satu perdebatan lagi. Pancasila sudah jadi final oleh para ulama. Ini yang penting, dan PKI Arab memang ada. Yang mengatakan tidak ada orang, dialah orang PKI Arab itu. Siap. Ini kira-kira gimana nih Dan Ambali dari budayawan nih menyikapin statement dari Gus? Kalau dari budaya sendiri, kita itu berpegang teguh kepada Bhinneka Tunggal Ika, bingkai yang selalu mewadahi beraneka ragam dari budaya, seni, semuanya itu kita harus dijaga ya. Biar kenapa? Biar tidak kecolongan dengan hal-hal yang seperti tadi yang Gus Yadi itu diomongin aja ya. Jadi setiap elemen masyarakat ini harus menjaga setiap budayanya masing-masing gitu, biar tidak berubah bentuk. Makanya di situ tidak sesimpel yang dikatakan Bhinneka Tunggal Ika itu, tidak sesimpel itu gitu. Ini harus ada wadah pembingkaian untuk mempersatu atau menjaga budaya itu sendiri. Itu aja sebenarnya, untuk menjaga hal-hal yang hal-hal teroris yang merusak budaya yang ada. Soalnya mereka juga mempertahankan budaya, tapi mereka mempertahankan budaya Arab nih. Gimana nih? Itu tugasnya semua elemen masyarakat sebenarnya, untuk kesadaran bernegara dan berbudaya. Arab itu kan budaya, itu barbar budayanya. Indonesia ini kan kaya dengan budaya. Budaya di Indonesia itu lebih dari 100 sekian lah, 148 budaya. Ya Gus, kurang lebih lah istilahnya. Itu sebenarnya udah fenomena luar biasa buat di Indonesia itu sendiri untuk menjaga kesatuan di Republik ini sendiri. Dulu kalau pernah saya baca buku sejarah itu, penyebaran Islam itu melalui budaya katanya. Coba mungkin biar mereka ini paham nih, biar nggak terlalu ke Arab-Arapan ya. Ini kaitannya sama Gus Yadi yang manuvernya luar biasa ya. Gimana Gus? Dulu Islam itu dibawa oleh Wali Songo. Sekarang sudah dianggap bukan penyebar Islam di Indonesia, bukan Wali Songo sekarang. Ini bahasa sudah dipelintir sekarang, dan masuk sudah pemahaman-pemahaman itu ke masjid-masjid, ke tokoh-tokoh Islam yang ada di Bali khususnya dan Indonesia, bahwa Islam itu masuk ke Indonesia bukan karena Wali Songo. Terus dari mana? Sejarah sudah mengatakan yang menyebarkan memang saudagar dari India, dari Cina. Kenyataannya situ sudah mengatakan bahwa Islam itu disebarkan secara budaya oleh para Wali Songo. Karena dulu pernah di Indonesia disebarkan dengan cara kekerasan, maka mental Islam itu sendiri. Nah akhirnya dengan cara budaya lah masuk, baru diterima. Karena Indonesia kan dulu bukan Islam, masih Hindu seperti itu diterima. Maka saat ini contohnya wadah Nadiyan saat ini budaya yang tua ya. Adanya tahlilan sehari, 2 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Itu budaya mana? Di Quran tidak ada dia. Di hadis apalagi tidak ada juga itu. Nah, kenapa ada di sini? Itu kan budaya-budaya zaman dulu, zaman-zaman kerajaan, zaman umat Hindu ada. Kita pakai 1 hari, 2 hari dengan cara kalau dulu orang mati, mereka datang berjudi dan minum, diganti oleh para wali songo membaca ayat-ayat. Ya ini budaya resmi yang sudah kita ketahui secara umum bahwa ini penyebaran Islam melalui budaya. Mana yang dikatakan tidak melalui budaya? Nah ini ada Niko. Mungkin bisa ditambah oleh ahli hukum kita ini, ketua saya. Jadi kalau kaitan hukum di negeri Mesir, Ikhwanul Muslimin kan sudah dilarang. Ini kita perang ideologi sebenarnya. Kalau tentara itu berperang melawan serangan dari bangsa lain, sudah disiapkan peralatan perangnya semua. Tapi kalau Polri itu menjaga keamanan ketertiban masyarakat dari kriminalitas. Nah kalau ideologi, siapa ini yang sebenarnya berperan? Harusnya seluruh warga masyarakat, seluruh rakyat Indonesia ini punya tanggung jawab untuk melawan peperangan ideologi, karena proxy war atau perang proxy ini
mungkin dilancarkan oleh negara-negara yang ingin menguasai Indonesia ini dengan cara memasukkan ideologi-ideologi luar, sehingga Indonesia yang memiliki ideologi bangsa Pancasila Bhinneka Tunggal Ika ini akan digerus sehingga tidak memiliki jati diri lagi. Nah, ideologi ini menurut saya secara hukum harus dikeluarkan Kepres atau apapun. Seperti komunis ada TAP MPRS. Nah, gerakan ideologi Ikhwanul Muslimin yang ingin memporak-porandakan jati diri bangsa ini harus dikeluarkan satu aturan pemerintah. Apakah itu Kepres atau yang lainnya bisa dilakukan. Di samping itu, seluruh warga masyarakat harus aware, harus sadar dengan proses penggerusan ideologi kita ini. Nah, tentunya saya minta selain PGN, ormas-ormas lain pun bahu-membahu bersatu padu untuk melawan ini. Kita pun di PGN sudah masuk di daftar di Kementerian Pertahanan bahwa PGN adalah pasukan khusus bela negara. Nah, ini saya berharap teman-teman yang lain juga turut serta, karena ini masa depan bangsa, masa depan anak cucu kita. Jangan sampai kita kehilangan jati diri, kehilangan budaya, tradisi, sejarah yang terganti dengan akan upaya memasukkan sejarah baru di tanah air kita gitu. Nah, itu mungkin turunannya di daerah juga akan sebaiknya dibuat satu perda seperti yang dikatakan Panglima PGN Bali. Perda ini yang mengikat bahwa sudahlah, gerakan-gerakan politik pun itu sebaiknya tidak ada. Tidak perlu ada partai-partai yang mengakomodir gerakan Ikhwanul Muslimin. Kita sudah bisa membaca, masyarakat tahu secara kasat mata partai apa yang mengakomodir gerakan mereka. Itu jangan sampai diberi angin. Apalagi partai-partai yang sudah degradasi itu kan sebenarnya sudah tidak disukai oleh masyarakat karena tidak ada pendukungnya lagi. Nah, tinggal pemerintah yang melarang karena sudah bisa dibaca dari ADRT-nya, azasnya itu tidak mengakui adanya azas tunggal Pancasila. Nah, itu dari segi aturan hukumnya. Gitu, Bang. Tapi ini kalau saya lihat ini pengacara dari pihak mereka juga pinter ya. Mereka berkelut di seperti yang dijelaskan Gus Yadi tadi, di syarat sama hak-hak itu kan. Semua orang kan boleh berserikat dan berkumpul. Benar. Itu gimana? Ya, negara kita negara demokrasi. Tapi negara kita adalah negara hukum. Demokrasi boleh, tetapi tidak boleh melanggar hak-hak asasi masyarakat yang lain. Contohnya, FPI itu sudah menghalalkan segala cara, sudah membahayakan. Kalau bom bunuh diri dia sendiri yang rugi, tapi efeknya kan masyarakat luas yang mengalami korban juga. Nah, ini sudah melanggar hukum. Nah, menurut saya ormas-ormas yang mengakomodir gerakan Ikhwanul Muslimin, istilahnya harokah itu harus dimatikan, jangan diberi angin. Memang dari segi TNI agak pakewo ya, karena TNI adalah kembali ke barat, dia menjaga serangan dari luar. Polri menjaga ketertiban. Ini harus kita benar-benar perhatikan betul. Kami siap, bahkan kita rela mengorbankan darah dan nyawa. Betul nggak Pak Sekretaris ya? Kalau untuk menjaga bangsa ini adalah warisan dari para leluhur kita. Leluhur kita itu bukan tentara saja, rakyat yang dilatih pada saat itu oleh peta pembela tanah air. Ada pahlawan kita Supriyadi, dahulunya bukan tentara, mereka rakyat. Seperti Jenderal Sudirman, dahulunya juga rakyat, dilatih. Akhirnya beliau itu bisa mengusir penjajah hanya dengan bambu runcing. Kenapa kita anak cucunya hanya berdiam diri, berpangku tangan? Malu kita di hadapan batu nisan mereka kalau kita hanya duduk diam. Lebih baik kita berkalang tanah. Yang penting kita sudah melaksanakan kewajiban kita menjaga warisan para leluhur kita. Gitu. Baik. Ini gimana nih Pak Sekjen ini? Ada kata sambutannya sedikit? Ya, kalau menurut saya ya itu aja. Agak keras. Dari
kita siap menjaga bangsa dan negara ini dari rongrongannya para kader, para FPI, HTI, para teroris itu kita sudah siap menjaga NKRI. NKRI kan harga mati. Itu aja kalau Harga hidupnya apa deh? kita harus hidup siap mematikan Siap. negara mereka. Gitu. Lebih baik kita yang mematikan. Ya, kita siap hidup. Siap mematikan negara mereka. Nih, dan Jan Miko ada sepatah dua patah kata. Kalau menurut saya sebagai warga negara Indonesia dan kebetulan di sini juga sebagai anggota Patriot Garuda Nusantara Wilayah Bali. Gitu. Saya tinggal menunggu perintah dari Panglima PGN Wilayah Bali sama Ketua PGN Wilayah Bali untuk istilahnya kan menumpas kelompok-kelompok mereka yang akan merongrong negara ini. Karena mereka setelah HTI apa FPI apa dibubarkan, mereka kan ganti baju istilahnya, ganti warna. Tetapi dari pembubaran mereka itu orang-orangnya itu kan kenapa tidak dari pemerintah sendiri tidak mencatat oh ini si A nih bekas gini-gini, Diawasi. tidak diawasi kok malah dibiarkan, makanya dia sekarang ganti warna. Jadi saya sebagai ketua Mapolda Waduk siap bertempur melawan mereka, menjaga bangsa Indonesia. Siap. Tinggal menunggu perintah dari Panglima saya. Gitu. Ini juga saya dapat kisi-kisi katanya mereka mau berubah baju jadi warna hijau-hijau biar mereka tersamarkan ya. Gitu ya. Iya, biar terlihat Iya. ya kaum NU yang legal yang udah dari turun temurun gitu. Ya, saya melihat menyikapi itu benar bahwa sekarang sudah ada NU apa namanya? NU KW ya. Bukan NU ya. Menyamar Mencaplok. Siapa NU KW ya. Nah, seyogianya dari kan Muhammadiyah dan NU itu harus bersikap dengan tegas. Jangan sampai organisasi besar, dua organisasi keagamaan yang besar di Indonesia ini kayaknya terlalu banyak berbicara politis, keamanan bagi jabatannya dan kekuasaannya, membiarkan akhirnya perang horizontal. Maka kalau bisa menjelang 2024 undang-undang pemilu yang disahkan itu harus keras, tegas, yang tidak berasas tunggal Pancasila dilarang atau tidak bisa masuk untuk kompetisi di pemilu. Dan organisasi massa yang tidak mempunyai asas tunggal Pancasila jangan dilegalkan. Apapun alasannya, agama jangan dipakai untuk menghinakan agama orang lain. Mengkafirkan agama ini kan masing-masing kan. Karena agama ini adalah nasihat, bukan untuk menghajar agama ya keyakinan orang, cara orang menyembah itu bermasalah. Makanya dari Bali kita harus mulai. Dari Bali harus kita telurkan bahwa kebangsaan, kebinekaan itu orang bahkan menanyakan apa arti Bhinneka Tunggal Ika. Masih berbeda-beda tapi tetap satu jua. Bukan berbeda-beda tetap satu jua, berbeda-beda menuju satu jua. Yaitu Indonesia, negara kesatuan Indonesia. Dasarnya hukumnya adalah Pancasila. Segala sumber hukum kan Pancasila. Nah, Bapak lawyer pasti tahu. Ketika mereka mulai manuver tentang hak berserikat, hak berkumpul, hak menyampaikan pendapat, masih di bawah koridor Pancasila, monggo welcome. Kalau sudah berseberangan dengan Pancasila, maka aparat harus segera bertindak. Ini yang belum, apalagi sekarang ibu-ibu banyak muslimat disusupi sekarang. Nah sekarang ini muslimat nih ada bau Sri Kandi, kita harus bicara tentang di muslimat ini agar tidak tersusupi. Kalau saya meneruskan, saya sebagai muslimat dan Sri Kandi hanya bertanya saja. Ada kelas. Bagaimana caranya untuk memerangi hati ini supaya tidak mempengaruhi generasi kita, apalagi terutama di muslimat ini. Masalahnya Wahabi ini kan sekarang sudah berani mengeluarkan modal lah gitu, apalagi kondisi
Indonesia yang saat ini. Bagaimana caranya untuk memerangi itu semua? Caranya, ibu-ibu masuk dalam TPQ. Tidak ada liko-liko, tidak lagi ada penggiringan pakaian. Sekarang ini dari pakaian tidak digiring, menutup muka dengan terlalu berlebihan seperti itu. Ini kan kebiasaan bangsa sana akan berbeda. Itu bukan pakaian agama, itu pakaian budaya dia. Sekarang dijadikan pakaian kebiasaan sana menjadi pakaian agama. Ini ibu-ibu terlalu banyak dicekoi dengan bahasa duliyah ini. Kalau sudah duliyah Nabi, wah sudah harus ditaati, harus begini. Ini berbahaya. Nah, ibu-ibu kalau bisa bukan hanya untuk mencari ketenaran satu organisasi muslimat atau apapun, tapi mari selamatkan bangsa. Karena Islam harus menjadi benar-benar rahmatan lil alamin, bukan menjadi fenomena berpolitik. Ibu-ibu banyak ke politik masalahnya. Ini yang kita khawatirkan. Memang undang-undang saat ini menyebabkan banyak tergelincirnya ibu-ibu welcome lah harusnya kepada kelompok-kelompok itu. Karena 30% 30% dipaksakan. wajib di partai. Yang ini yang bermasalah Masalahnya sekarang. apa? Kalau sudah mengatakan sunnah itu sudah sunnah Rasul, sudah. Nah ini masalahnya. Masalahnya seperti itu. Bahkan alasan untuk menyerang negara itu melalui situ masuknya, Iya. pintu masuknya. Seperti itu. Makanya Daniko ini penting ini penting sekali ditekankan kepada Departemen Agama ini. Depak yang punya kewenangan di sini bersinergi sama pemerintah atau TNI Polri. Harusnya Depak yang bicara. Jangan-jangan Depaknya sudah pada balak enam semua di kepalanya, kan repot. Ya ini masalahnya. Coba lihat sekarang ibu-ibu, mana ibu-ibu berpakaian yang seorang orang Indonesia sama berpakaian yang cara-cara Arab-Araban tidak jelas sekarang. Pakai kerudung sudah kayak kelelawar sampai sore ini. Menurut saya ibu-ibu ya, kaum wanita yang seperti dan Umi ini harus lebih kritis ketika ada pengajian-pengajian yang sudah menggiring mengarahkan. Itu harus berani menyatakan sikap, walaupun yang memberikan kajian-kajian itu LC apa ya dengan pangkat-pangkat yang lain. Tapi kalau ada bahasa-bahasa menyerang bangsa dan negara sendiri itu harus berani. Jadi karena sesuai dengan ketentuan bahwa di partai politik diwajibkan 30%, mereka masuknya melalui ibu-ibu pengajian-pengajian ini. Nah, ya Kadang kesenangannya ibu-ibu pengajian itu diambil. Senangannya kan seragam begini, seragam ya. Bukan Jadi begitu. kalau diarahkan begini, jadi kayaknya agak malu mau protes gitu kadang. Harus berani sekarang. Ya. Bukan begitu masalahnya. Kadang ibu kan maaf ya agak sempit gitu. Ya. Berpikir. Kalau sudah ini bukan Rasul, iya. gitu. Kalau sudah sunnah Rasul di luar itu sudah bid'ah. Iya. Gitu. Harus Seperti berani itu. protes, apalagi yang keilmuannya seperti Mbak Umi ya kan. Mbak Umi bisa merangkul teman-teman yang lain untuk menyatakan sikapnya. Harus ya muslimah itu harus berpatokan, harus berkaca kepada Siti Fatimah. Sudah Azhar. itu harus dari situ cerminan untuk berperilakunya. Apakah Siti Fatimah seperti saat ini, seperti Siti Fatimah muslimah enggak? Saat ini kan enggak. Sekarang mereka begitu dicakoi bahwa ini sunnah Rasul, apakah benar? Pernahkah Sayyidina Siti Fatimah itu seperti ini? Kan enggak. Mereka itu mencaplok seperti ini. Ini dari ini penting dari harusnya benar-benar dengan ngopi bareng seperti ini. Rasa kopi kan pahit, sampai akhirnya akan manis kan. Harusnya dari ngopi bareng ini, partai politik pemerintah sudah melakukan kuota untuk wanita dikurangi juga. Wanita itu ngurusin rumah tangga. Kalau ibu rumah tangga sudah dimaki-maki, ya suami akan terhinakan, anak akan tidak jelas. Nah ini kuota wanita dikurangi. Biarlah untuk ngurusin negara nih para imam-imamnya ini. Kalau sudah ibunya ikut di politik, bapaknya di politik, beda pendapat di rumah ribut anak saja. Ini permasalahan ini penting ini agar masuknya untuk menghancurkan bangsa dan negara. Selain paham Wahabi yang dimasukkan di tempat ibadah, dimasukkan di politik juga. Ini berbahaya sekali. Nah ini
kita memang di PGN ini mungkin dikatakan harus sedikit nyeleneh dan gendeng ya. Satu, mengurangi kuota wanita, menerbitkan harus segera perda. Ini kan sesuatu yang tidak lazim bagi mereka. Tapi ketika nanti benar-benar dilakukan, benar, kita tidak perlu cari penghargaan. Inilah sumbangsi Partai Garuda Nusantara untuk bangsa dan negara. Itu dan Riko. Siap. Baik, sepertinya menarik diskusi kita pada kali ini, tapi keterbatasan waktu mengakhiri pembicaraan kita pada kali ini. Baik, untuk closing statementnya saya serahkan pada Gus Yadi untuk yang pertama. Saudaraku sebangsa setanah air, apapun suku bangsa, apapun agamanya, mari kita jaga bangsa kita dari rongrongan orang-orang yang pintar memutarbalikkan sejarah dan fakta. Jangan kita mau diadu domba, anak perbedaan keyakinan. Satu Indonesia, merdeka, merdeka. Pak Haji Daniel. Seluruh warga negara Indonesia, khususnya di Bali, karena saya bertugas sebagai ketua wilayah Bali, Patriot Garuda Nusantara, saya harap jangan lelah untuk bertahan memperjuangkan ideologi tunggal kita. Kita sudah mewarisi semua apa yang dihadiahkan oleh para leluhur. Memang kita tidak digaji, tidak seperti aparat-aparat yang menerima gaji tiap bulan. Kita sama sekali tidak digaji, tetapi kita sudah mendapatkan ketenangan, bisa bekerja, bisa beribadah dengan tenang, bisa berkumpul dengan keluarga. Itulah nilai yang sangat tinggi yang kita rasakan sampai dengan detik ini. Indonesia masih aman, tentram, damai. Kita harus pertahankan, jangan lelah untuk berjuang demi tegaknya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Niko? Saya rasa dari Pak Bima sama dari Pak Sumat cukup. Siap. Dari budayawan kita nih? Cukup? Siap. Baik, ada tambah lagi? Siap. Akhir penutup dari saya, marilah kita buka lembaran baru, kita catatkan sejarah baru. Jangan kita simpan pena di dalam kantong, tapi gunakanlah ballpoint itu sebaik mungkin. Kenapa? Karena sejatinya banyak orang pintar di luar sana memanfaatkan kepintarannya untuk hal-hal yang tidak baik. Maka kita, orang-orang yang pintar, harus meluruskan jalan-jalan mereka. Kalau di dalam Alkitab itu kita harus menjadi gembala bagi domba-domba yang tersesat, gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.